Oh ya, teman-teman yang sudah daftar bisa mulai dibuka modulnya ya. Untuk modul memang hanya di-share bagi teman-teman yang sudah mendaftar. Nah, teman-teman yang mau ikut kursusnya lebih lanjut, nanti akan dapat modul juga, jadi silahkan bisa mendaftar ke Pak Jamil ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Itu kok anu ya? Mantul. Oh ya, sebentar. Jangan kirimin PDF-ku di tele. Oke, coba dicek sudah aman. Oke ya, aman. Oke. Ini ada 145 dan sepertinya masih akan bertambah ya. Mungkin pesertanya kurang lebih 200 orang ya, 200 orang. Ini sambil saya persiapkan file saya. Kirim ya. Belum. Ini masih mutar-mutar ya file saya. Apa namanya? Yang daftar lewat Mas Jamim berapa kan? Yang ini, yang isi apa namanya? Form. Berarti kan yang di luar ini ya, di luar yang sudah yang berbayar gitu. Oke, ini modul pertama ya. Kemungkinan besar nih modulnya sekitar di atas 10 lah ya, 10 modul. Nah, ini kita enggak. HP-ku Pak Rudi. Ya, jadi ini modulnya ada 10-an ya. Ini kita ambil modul 1 ya. Di modul 1 ini kita akan melihat ya, kita akan melihat bagaimana perkembangan ilmu dari pengobatan dan penyembuhan. Lalu kemudian kita akan melihat sebenarnya kan ilmu pengobatan penyembuhan itu hanya seputar bagaimana kita mengaktualkan potensi dari dalam diri kita sendiri, ya kan? Poinnya itu di modul nomor 1 ini, bahwa sebenarnya pengobatan dan penyembuhan itu, atau ilmu pengobatan, ilmu penyembuhan itu adalah seni untuk, ya, kita bisa bilang sebagai seni untuk mengaktualkan potensi dari dalam diri masing-masing. Itu poinnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita memahami ilmu pengobatan, ilmu penyembuhan ini itu tidak terkait dengan diri kita. Ya. Dia seni. Seni untuk mengaktualkan potensi dari dalam diri. Hanya saja kadang-kadang itu karena kurang ilmu gitu ya, karena kurang ilmu, maka kemudian kita tidak paham itu gitu ya. Nah, itu kemudian tuh kita mengalami krisis. Ketidakpahaman bahwa pengobatan dan penyembuhan itu adalah seni untuk mengaktualkan potensi dalam diri. Nah, itu kita mengalami krisis ya.
mengalami krisis. Itu untuk modul nomor 1 ya. Modul nomor 2 kita akan membahas soal energi psikologi gitu ya. Modul nomor 2 kita akan membahas energi psikologi. Nah, energi psikologi itu adalah disiplin baru di mana seluruh disiplin baru yang merangkul seluruh dimensi ya, spirit, mind, dan body, itu dirangkul dalam energi psikologi. Jadi ternyata kita lihat bahwa tidak seluruhnya ilmu itu, terutama ilmu pengobatan dan penyembuhan itu merangkul seluruh potensi dalam diri kita. Nanti kita akan lihat dalam perkembangan ilmu penyembuhan ini ya. Nah, kemudian modul ketiga nanti kita akan mempelajari EFT. Ya, di EFT lalu kemudian ada EFT yang saya kembangkan sendiri gitu ya. Dulu saya mau beri nama CFT cuman belum diresmikan gitu ya. Nanti saja sama-sama kita resmikan, kita mau kasih nama apa. Jadi pada dasarnya seluruh metode terapi atau metode penyembuhan itu sekali lagi itu hanya seni ya untuk mengaktualkan potensi dalam diri. Kemudian nanti modul-modul berikutnya itu akan banyak membahas soal bagaimana menggunakan metode untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi ya. Terus kemudian modul berikutnya nanti lebih banyak ke praktek ya, sesi praktikum. Jadi kurang lebih garis besar modulnya seperti itu, tapi nanti kurang lebih itu ada 10 modul lebih lah, karena nanti dari modul 1 ini itu bisa materi dari modul 1 itu bisa menjadi modul tersendiri gitu ya. Nah, kita langsung saja ke membahas soal krisis persepsi, kemudian paradigma dan kebutaan paradigma. Itu kita langsung baca ya. Kita langsung baca papernya atau makalahnya David R. Hawkins ya. Ini bisa dilihat di Google. Saya hanya akan bahas poin-poin pentingnya saja. Apa yang disebut dengan paradigma ya. Paradigma dan kebutaan paradigma, lalu persepsi diri. Ya. Nah, kita mulai dari persepsi diri. Persepsi diri itu adalah kemampuan untuk mengenali ya, mengenali apa yang diwakili oleh diri kita. Jadi kemampuan untuk mengenali apa yang diwakili oleh diri. Kemudian di situ kemampuan mengenali yang diwakili diri itu artinya kan diri itu punya posisi gitu ya. Dia punya posisi tertentu, lalu apa itu ya, dikunci dulu. Jadi kesadaran diri kita kan kemudian punya posisi terhadap kenyataan gitu ya. Nah, kenyataan tadi kemudian
kemudian itu bisa menjadi dasar dari paradigma, ya. Jadi paradigma itu bisa dibilang sebagai, kayak kita lanjut ya. Tadi baru sampai paradigma. Jadi sebelum paradigma itu kita punya posisi, ya, posisi kesadaran diri, dan di situ posisi itu kan berarti dalam kenyataan gitu. Lalu kemudian kenyataan tadi dari posisi itu, dari posisi dalam kenyataan itu, lalu kemudian dikonsep, diangkat ke dalam tataran pikiran. Nah, itu yang disebut sebagai paradigma. Kurang lebih begitu proses perubahan dari persepsi diri ke paradigma gitu ya. Nah, di sini ada judul yang menarik, yaitu kebutaan paradigma. Kebutaan paradigma berarti ini berangkat dari kebutaan akan posisi diri gitu kan. Jadi kebutaan paradigma ini berarti ada kebutaan akan posisi diri. Nah, kebutaan akan posisi diri inilah yang kemudian itu melahirkan apa yang disebut dengan kekacauan, ya. Kekacauan diri. Setelah kekacauan itu tersadari, barulah kita naikkan levelnya sampai ke krisis, ya. Sampai ke krisis. Dan kebutaan paradigma ini sebenarnya dialami oleh seluruh masyarakat, baik di kalangan ilmuwan, pemimpin maupun masyarakat. Jadi artinya ini gejala umum, ya, gejala umum. Dalam hal ini kita akan fokus pada kebutaan paradigma di bidang pengobatan dan penyembuhan, gitu ya. Kebutaan paradigma di bidang pengobatan dan penyembuhan. Di sini Hawking itu membahas kebutaan paradigma dalam pengertian prinsip akademik, ya, dari sebuah pengobatan diversuskan dengan pengobatan yang bersifat klinis. Poinnya itu. Jadi dalam pengertian Hawking, ya, bahwa pemahaman kita akan pengobatan dan penyembuhan ini tidak utuh, ya kan? Berarti ada ketidakutuhan dalam memahami penyembuhan dan pengobatan, sehingga kemudian ada pengobatan yang sifatnya akademik, ada yang sifatnya klinis. Artinya apa? Ketika misalnya ilmu-ilmu tentang pengobatan, ilmu-ilmu tentang penyembuhan itu terkotak-kotak dan satu sama lain itu saling bertengkar, kan gitu. Artinya kita akan tertarik kepada satu posisi tadi. Kita akan tertarik ke satu posisi, ya kan? Kita akan kemudian mewakili posisi itu, padahal tadi kan sudah kita definisikan di awal bahwa namanya ilmu pengobatan, ilmu penyembuhan itu seni untuk mengaktualkan potensi dalam diri. Bayangkan misalnya
sejatinya kan seperti itu, seni untuk mengaktualkan potensi dalam diri. Tetapi kemudian seni ini diklaim oleh institusi tertentu bahwa ini A, ini B, ini C gitu, bahwa A tidak sama dengan B atau A ini berlawanan dengan B, B berlawanan dengan C. Itu berarti kita akan jatuh kepada pandangan dikotomis. Pandangan dikotomis yang itu kemudian justru itu merugikan diri kita. Ya kan? Mestinya kan kalau dijelaskan bahwa seluruh ilmu pengobatan penyembuhan itu adalah seni, maka kita akan rangkul semua itu. Tidak perlu ada versus. Ya kan? Tidak perlu ada versus. Itu yang kita lihat di sini gitu ya. Dari judulnya. Dalam hasil kalibrasinya Hawking gitu ya. Pengobatan yang apa? Akademik, maksudnya akademik ini apa ya? Sangat ketat gitu. Sangat ketat, harus ada apa namanya itu? Bukti ilmiahnya terlebih dahulu gitu kan. Jadi kan apa namanya ini, untuk memberikan resep ke masyarakat itu mesti ada terbukti secara ilmiah. Itu maksudnya pandangan akademik dari pengobatan. Sementara pandangan klinis ini lebih longgar gitu. Kalau memang itu ada gunanya, kalau memang itu ada manfaatnya, bisa meringankan penderitaan meskipun belum akademik, itu dipakai dulu deh. Ya kan? Itu dipakai dulu. Yang penting ada gunanya. Tapi akademik enggak. Sebuah katakan jenis terapi yang diberikan ke masyarakat itu harus sudah melalui proses akademik yang panjang gitu ya. Nggak peduli itu misalnya apa namanya, jadi harus melalui proses akademik yang panjang gitu ya. Nggak peduli misalnya dia tidak punya kemampuan, keberanian untuk dicoba, diberikan saja dulu gitu, nggak mau. Ini harus ada standar tertentu, yang proses tertentu yang dilewati panjang biasanya sampai disahkan menjadi undang-undang. Itu maksud daripada apa namanya, akademik ya, akademik. Beda dengan yang klinik. Yang klinik ini lebih longgar. Ya kalau memang kata orang itu kalau diminum menyembuhkan, ya silakan coba gitu. Nggak harus nunggu penelitiannya, kan gitu. Gitu. Nah mestinya kita tidak terjebak pada main versus-versusan ini gitu. Jadi dengan mengikuti kuliah malam ini, kita nggak usah main versus-versusan. Akademik ya bagus, klinis ya bagus, ya kan? Karena masing-masing itu sebenarnya seni tentang bagaimana mengelola, mengaktualkan potensi dalam diri kita. Di sini terlihat bahwa pengobatan yang sifatnya sangat akademik itu terkalibrasi di 440 ya dalam peta Hawking. Sementara apa namanya, pengobatan yang sifatnya klinis itu terkalibrasi 445. Nah, yang menarik di sini adalah itu adalah tentang intention, ya. Intention. Jadi kalau yang tadi ada pengobatan yang akademik dan ada pengobatan yang klinis. Lalu kemudian tiba-tiba Hawking memunculkan istilah healer, kan gitu. Ada healer. Kalau yang tadi akademik itu saintis. Kalau yang klinis berarti klinisian gitu. Tiba-tiba ini dimunculkan istilah healer gitu kan.
istilah healer. Di sini dia kemudian bergeser itu pengobatan. Jadi di dalam Hawking ini itu dibedakan, langsung kita ambil bab ini ya terakhir, dibedakan antara pengobatan atau merawat, mengobati, dan menyembuhkan tuh dibedakan istilahnya gitu ya. Treatment itu merawat. Ini itu hanya untuk mengatasi gejala ya. Jadi gejala dari satu penyakit. Jadi ada penyakit lalu ada gejalanya. Nah, treatment atau treating ini sebuah sebuah pengobatan yang tujuannya itu untuk mengatasi gejalanya, bukan penyakitnya gitu. Hanya mengatasi gejalanya. Nah, ini memang sepertinya harus akademik ini ya. Harus akademik. Jangan sampai kita keliru ya. Bukan yang ngobatin gejala malah tambah memberatkan ya. Tambah memberatkan. Kemudian ada curing ya. Cure itu kemudian mengatasi penyakitnya. Jadi memang level-level kayak gini ini kalau mau pakai pendekatan linier ya ini harus yang punya dari kalangan profesional ya. Kalau pendekatannya linier. Nah, yang menarik itu adalah tentang healing gitu ya. Tentang healing atau healer gitu ya. Atau healer di sini kemudian tuh dia mengutip Van Dyer, ini dikasih poin 7 ya. Kata Van Dyer, healer atau penyembuh sejati itu aslinya berfokus kepada healing, cure, and recovery dengan menggunakan kekuatan intention. Itu penyembuh sejati gitu ya. Penyembuh sejati. Jadi dari sini itu kemudian kita akan mendefinisikan bahwa kita ini belajar jadi healer, tidak akan menjadi dokter, tidak akan jadi terapis. Ya, jadi kita akan ini menjadi healer, bukan akan menjadi terapis gitu. Ya kan, tidak akan menjadi terapis. Karena terapis itu syaratnya dia harus menggunakan metode tertentu, metode yang sah secara profesional, dilatih secara profesional untuk tujuan tertentu, itu baru terapi. Jadi enggak boleh asal sebenarnya menggunakan kata terapis itu. Saya menghindari itu, sebut terapis. Saya enggak pernah dilatih secara profesional dengan metode tertentu untuk masalah tertentu. Saya enggak punya sertifikasi semacam itu, ya. Tetapi di sini ada Ada sebuah dimensi lain, dimensi yang lebih tinggi, di mana kita fokus pada proses penyembuhan, ya kan, mengatasi penyakit dan pemulihan yang menggunakan kekuatan dari dalam, ya. Jadi kekuatan dari dalam diri seseorang itu mampu merekontekstualisasi masalahnya, dan kekuatan dari dalam itu muncul dalam proses interaksi antara healer dengan, kita tidak nyebut pasien, antara healer dengan ya klien juga, ya, bukan klien, lebih tepatnya antara healer dengan seseorang yang
memiliki masalah tadi gitu. Jadi proses rekontekstualisasi, jadi niat ya. Jadi niat itu bisa merekontekstualisasi kesadaran diri ya, kesadaran diri healernya maupun yang ada di hadapannya gitu ya. Jadi ini kita jangan sampai itu buta paradigma, buta persepsi diri, lalu salah nyebut, aku terapis. Terus siapa yang latih Bang Aswar? Bang Aswar ditangkap. Bang Aswarnya ditangkap, ya kan? Karena kita buta persepsi diri, buta paradigma, ya. Wilayah yang itu harusnya adalah wilayah akademik, wilayah klinik kita serobot. Gara-gara sudah belajar sama Bang Aswar, itu kita ribut nanti ya, ribut. Nah itu kalau di sidang saya kalah dan saya nggak pernah ngajarin itu gitu. Statusnya ini healer. Jadi ini saya kira untuk kuliah apa ya, review soal persepsi diri, paradigma, lalu kebutuhan paradigma, lalu paradigma dalam pengobatan dan penyembuhan, ada pengobatan akademik, ada pengobatan klinis, lalu ada istilah healer. Setidak-tidaknya kita mesti mengerti nih, ya. Mesti mengerti. Dan kita tidak perlu memversuskan posisi kita dengan posisi yang lain. Oke, itu ya untuk materi soal persepsi diri, paradigma, lalu kebutuhan paradigma, dan paradigma dalam pengobatan dan penyembuhan. Nah, ini soal saya gitu ya. Kita masuk, kita coba lihat. Jadi ini ada disclaimer ya. Saya tidak mau berurusan dengan negara. Saya tidak mau berurusan dengan profesi yang sudah mapan gitu ya. Nah kemudian tuh perlu saya definisikan apa yang saya harus kerjakan atau apa yang sedang saya kerjakan. Disclaimer-nya bahwa training Tapping for Healing itu adalah program ya, sebuah program, sebuah kelas untuk transformasi personal yang berbasis spiritual. Berbasis spiritual itu berarti ada bagaimana kita mengelola potensi awareness, mengelola potensi consciousness, ya kan? Lalu kemudian bagaimana mengelola potensi tubuh kita, khususnya potensi sistem energi tubuh melalui tapping, ya. Untuk mengatasi masalah-masalah tertentu pada fisik. Dan ini harap dipahami, ini adalah kelas, gitu ya. Ini adalah kelas. Meskipun nanti ada praktek, ada praktikumnya ya. Ini kelas dan praktikum. Nah, ini kelas dan praktikum, tapi ini bukan layanan medis. Ya, bukan layanan medis, itu nanti berurusan sama klinis, sama yang tadi kita ini ya, berurusan sama pengobatan akademik. Ini juga bukan layanan psikologis. Ini juga bukan layanan diagnosis. Jadi tidak ada diagnosis, ya. Jadi orang hanya ceritakan apa gejalanya dan saya tidak melayani diagnosis, gitu ya. Juga bukan layanan perawatan, pengobatan atau rehabilitasi. Terus pelatihannya apa gitu? Tapi dalam pengalaman gitu ya, dalam pengalaman baik itu pengalaman individu maupun pengalaman yang diceritakan dalam komunitas-komunitas penyembuhan yang kemudian tuh masuk jurnal ya, bahwa proses transformasi personal ini punya efek terapeutik yang kuat dan mendalam, bahkan seringkali radikal gitu. Radikal tuh maksudnya
untuk proses penyembuhan itu, maksudnya cure gitu ya, orang setelah mengalami proses transformasi diri, healing gitu ya, itu terjadi curing, terjadi penyakit itu hilang. Kalau sudah penyakitnya hilang, ya gejalanya biasanya ikut hilang. Itu namanya radikal gitu ya. Itu radikal. Terus kemudian biar saya tidak dianggap memprovokasi, tidak dianggap memprovokasi masyarakat, saya menyarankan gitu ya. Jika membutuhkan layanan medis, layanan psikologis, layanan diagnosis, perawatan, pengobatan atau rehabilitasi, silakan hubungi tenaga profesional yang sudah disahkan dalam undang-undang yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi biar saya tidak dianggap memprovokasi masyarakat untuk menjauhi layanan-layanan ini. Nah ini saya tidak mau. Teman saya, ya saya udah kursus dulu sama Prof. Sugeng, jangan provokasi ya. Jangan provokasi. Ya saya belajar paradigmanya dari rekan saya dulu, seorang dokter, ya pendidik, guru besar itu, Profesor Dr. Sugeng Juwono dulu. Pokoknya jangan diversus-versuskan. Itu ya. Jadi seperti itu. Meskipun dalam proses transformasi personal terjadi healing atau curing itu, ya itu apa namanya? Ya kita tidak bisa anggap ini adalah layanan yang apa namanya standar gitu ya, karena kemudian tuh setiap orang nanti tahapannya berbeda gitu kan, setiap orang tahapannya berbeda. Ini disclaimer penting biar PCI nggak disegel sama apa namanya itu dinas kesehatan seperti padepokannya Gus Samsudin. Wah nggak mau kita, wah ini apalagi di kantor udah ngaji Alfia gitu ya, bisa-bisa gara-gara Testing for Healing disegel nanti. Oke itu ya, ini perlu hati-hati gitu. Sebenarnya bukan komplementer ya. Ini ya dimensi yang berbeda aja lah. Seni. Kalau komplementer tuh kemudian tuh ada satu apa ya politis lah saya kira itu ya. Ada yang utama, ada yang pokok, ada yang komplementer. Ya apa? Ya namanya ilmu tentang seni mengaktualkan dalam diri kita ya tidak bisa dianggap komplementer atau yang pokok, semuanya tentang diri kita gitu kan. Kita tidak akan membanding-bandingkan, tidak akan mengalienasi bagian diri kita. Adapun istilah di masyarakat ada alternatif, ada yang pokok, yaitu saya kira politis ya, politis. Kita hindari sikap-sikap politis terhadap diri kita sendiri. Kemudian secara umum ya kita ini saya kutipkan dari Hawking bahwa medan energi lemah, energi negatif dari pikiran atau perasaan itu, atau medan energi lemah dari level kesadaran diri ya, level kesadaran diri mentransmisikan dirinya ke dalam sistem energi akupunktur tubuh melalui 12 jalur meridian, lalu energi yang tertransmisi ke dalam sistem energi akupunktur itu menerjemahkan dirinya secara langsung ke dalam organ-organ dan sel tubuh. Ini ya, kalau untuk memahami penyakit, hubungan antara level kesadaran diri, sistem energi akupunktur, organ dan sel tubuh. Ini yang nulis saya kutipkan dari dokter gitu ya. Ya saya kira kita sudah
nggak usah dijelasin lah siapa Hawking ini. Semua bukunya sudah kita makan ya. Tapi saya setuju ini bahwa memang level energi dari level kesadaran diri kita itu imprint ke sistem akupunktur, lalu imprint ke organ dan sel tubuh. Itu sudah biasa kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, perkembangan ya, ilmu pengetahuan. Kita tambahin ilmu ya. Ilmu pengetahuan, pengobatan, dan penyembuhan. Tetapi perkembangan yang saya maksud di sini, yang akan saya presentasikan di sini, itu perkembangan dalam tradisi Western. Ya. Maksudnya tradisi Western, perkembangan dari budaya Barat. Saya mau ngambil itu gitu. Karena kalau kita pakai perkembangan dari budaya kita, belum tentu sama gitu. Ya, jadi ini maksudnya perkembangan ilmu pengetahuan pengobatan, tetapi versi budaya Barat. Versi Western. Makanya ini kutipannya saya ambil dari sana semua gitu ya. Perkembangan. Jadi perlu dipahami gitu, bahwa perkembangan yang saya maksud ini berarti perkembangan dalam era modern gitu ya. Perkembangan dalam era modern. Seperti itu. Kita batasi kurun sejarahnya, kurun waktunya, biar kita clear gitu melihatnya gitu ya. Di sini kita lihat ya, era pertama apa namanya, ini pemahaman awalnya ya, pemahaman awal dalam era modern itu ini kan fungsi. Jadi ini struktur. Nah, itu kemudian yang paling dalam. Jadi struktur dan fungsi itu tergantung pada sistem kimianya. Ini era pertama ya dalam pengobatan mereka. Jadi bahwa struktur dan fungsi itu mengakar pada dimensi kimiawi. Jadi bagi seseorang yang punya pandangan semacam ini, maka semua itu harus kimia gitu. Yang paling manjur itu adalah yang dimensi paling dalam. Ya kan, dimensi paling dalam. Ini perkembangan pertama, ya. Semuanya kimia. Nanti kita akan lihat ini dalam slide berikutnya soal era dalam pengobatan ya. Kita akan lihat. Lalu kemudian ilmu pengetahuan Barat berkembang lagi. Dia terus mendalam gitu ya. Terus mendalam. Kita lihat di sini tahapan kedua itu bahwa ada dimensi yang lebih dalam dari kimia. Ada dimensi yang lebih dalam dari dimensi kimia. Ini berarti sudah masuk ke dimensi fisika dia, elektromagnetic energy field. Electromagnetic energy field. Nah ini saya kutip dari ini ya, William Tiller. Jadi electromagnetic energy field ini hanya salah satu bentuk energi dalam ruang materi. Saya harus sesuaikan saja ya dengan aslinya, tetapi sesungguhnya energi field dalam ruang materi itu banyak. Nanti kita, jadi bukan hanya elektromagnetik, tetapi ada juga yang lain. Yang lain itu apa saja? Ini saya ada datanya nih. Ya kan?
Jadi ada datanya, nanti kita akan bahas di nilai ya, di apa namanya, di bab lain, bahwa energi di dalam ruang waktu itu bukan hanya yang sifatnya elektromagnetik, ada juga yang sifatnya brainwave. Jadi kalau gelombang otak itu berubah, kimiawi berubah, itu kategorinya brainwave. Ada juga kategori, kalau ini kan tadi ya, yang dikutip Tiller itu electromagnetic field. Ada juga subtle energy. Nah, ada subtle energy yang di dalam pemetaannya Tiller ini hanya, Tiller ini seorang fisikawan, ya, fisikawan, fisika material gitu. Jadi di sini kalau kita tambahin berarti ada brainwave. Brainwave. Ada subtle energy gitu ya. Subtle energy. Jadi mungkin kita bisa pahami ya apa yang terjadi beberapa tahun lalu, misalnya Dr. Warsito bikin helm gelombang elektromagnetik untuk mengatasi kanker gitu kan. Tapi pada akhirnya diusir dari negaranya gitu ya. Prakteknya ditutup, dianggap tidak sah. Karena memang sekarang ini yang sah itu ini. Masih kedokteran molekuler namanya. Belum masuk ke kedokteran energi gitu ya. Belum masuk ke kedokteran energi. Nanti kita akan bahas bahwa subtle energy itu sudah masuk ke kedokteran energi lewat pengobatan akupunktur itu, ya kan. Mungkin kalau elektromagnetik belum bisa diterima dalam dunia kedokteran, tapi subtle energy itu sudah diterima, ya kan. Jadi bukan hanya, jadi artinya kedalaman ilmu pengetahuan ini terus bertambah gitu kan. Terus bertambah. Nah, nanti itu kita akan lebih banyak ngurusin subtle energy ya. Kita akan main di sini. Jadi enggak ngutak-ngatik kimia orang gitu ya. Ntar semaput lagi. Kita juga tidak akan brainwave ini enggak. Meskipun kalau melakukan tapping itu bisa menurunkan brainwave. Bisa mempengaruhi gelombang otak sehingga bisa mempengaruhi kimia, bisa mempengaruhi struktur, dan bisa mempengaruhi fungsi organ atau fungsi sel, kan gitu. Jadi di perkembangan kedua ini ada temuan, ya, ada temuan bahwa ada dimensi elektromagnetik, brainwave, subtle energy itu bisa mengubah kimia. Atau sebaliknya, kimiawi itu bisa mengubah brainwave, subtle energy atau elektromagnetik. Ini tahapan perkembangan kedua dalam ilmu pengobatan dan penyembuhan. Nah, ini lebih dalam lagi dia. Jadi, perkembangan ketiga, ya, perkembangan tahap ketiga, itu kemudian sudah kemasukan ya. Orang sudah mulai melihat pengaruh pikiran. Pengaruh pikiran. Jadi pikiran itu ternyata itu bisa mempengaruhi elektromagnetik, bisa mempengaruhi brainwave, bisa mempengaruhi subtle energy, dan mempengaruhi kimia, mempengaruhi struktur, dan akhirnya mempengaruhi fungsi organ dan fungsi sel tubuh, pikiran, ya, pikiran. Jadi di tahap ketiga itu sudah ada ketambahan dimensi pikiran, sudah ditemukan hubungan antara pikiran dengan fungsi. Ya ini kemudian tuh muncul istilah-istilah penyakit psikosomatis. Akarnya bukan pada kimiawi, akarnya bukan pada sini, tapi akarnya di sini, gitu ya. Itu penyakit psikosomatis.
Kita masuk lagi pada perkembangan yang terakhir. Ini saya tambahin sendiri soalnya. Soalnya Tiller hanya sampai di sini dia. Ya, bukan berarti kemudian hanya sampai di sini lalu kita tidak menemukan sesuatu yang baru. Ya ada lah ya. Mesti kita tambahkan. Makanya saya kasih nama sendiri. Ya karena ini saya masukkan khusus berdasarkan pengalaman gitu ya. Berdasarkan pengalaman bahwa level self-awareness itu bisa mengubah arah medan energi kesadaran. Jadi self-awareness ini bisa mengubah arah energi kosmik. Ya kan? Jadi 20, 30, 50 itu adalah fungsi dari self-awareness. Lalu kemudian self-awareness ini kemudian itu masuk ke mind, gitu ya, masuk ke mind, ke pikiran, dan akhirnya sampai ke fungsi, gitu. Jadi yang akan kita otak-atik itu sini, ini juga, ya, sini sama sini, gitu ya. Kita nggak berani otak-atik kimiawinya, gitu, karena ya saya bukan herbalis, saya juga bukan ahli kimia gitu ya, utak-atik yang aman gitu ya, utak-atik wilayah-wilayah yang lebih halus, yang itu tidak berbahaya gitu. Jadi ini kita tambahin sendiri karena Tiller tidak menambahkannya. Ini saya tambahkan berdasarkan kajian dari bukunya Hawking. Harap diingat bahwa ini adalah perkembangan dari Barat. Mungkin kalau kita melihat Timur, mungkin itu yang pertama itu dari sini dulu, self-consciousness. Iya kan? Baru pikiran, baru energi, baru terakhir kimia gitu kan. Kalau kita mau melihat mungkin tradisi pengobatan penyembuhan dari Timur. Yang maju duluan itu adalah self-consciousness-nya. Hanya saja memang kelemahan Timur ini dijadikan ilmu rahasia. Dijadikan ilmu rahasia ini hanya diturunkan ke pewarisnya. Nah, itu kelemahan Timur itu suka sekali nyembunyiin ilmu gitu ya. Beda dengan Barat. Kalau ketemu ilmu itu bukan dirahasiakan, tetapi disebarluaskan. Akhirnya ya gimana ya? Kita pada akhirnya nggak punya catatan bagaimana masyarakat kita ini menggunakan self-awareness, mengelola self-awareness-nya untuk mencapai kesembuhan. Nggak punya catatan. Tapi kita lihat mbah-mbah kita main fufu, ya kan? Ya main sumusen. Ya itu dari sini berarti itu. Hanya saja kemudian ini praktek pengobatan spiritual di masyarakat gitu ya. Ini kemudian menjadi apa ya? Karena tidak didokumentasikan ya. Bagaimana spirit itu, mungkin juga spirit itu tidak terdefinisi. Akhirnya ini menjadi hutan rimba gitu kan. Muncullah polemik-polemik seperti hari ini. Ya kan, dukun dengan pesulap merah misalnya. Itu sebenarnya menurut pandangan saya karena memang kita tidak rapi mendokumentasikan aspek spirit atau dimensi spirit dari kemanusiaan kita ini gitu. Akhirnya yang penting yakin, padahal itu Barat yang sini saja sudah jadi ilmu pengetahuan. Kita masih main rahasia-rahasiaan. Ya kan, padahal sudah jadi ilmu pengetahuan. Nah ini jangan sampai kita apa ya ketinggalan gitu ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Nggak apa-apa kita apa ya di obat-obat kimia itu kita nggak partisipasi sama sekali. Bahkan jamu-jamuan kita itu udah nggak ditinggalin ya, udah dipatenin oleh yang lain. Tapi yang ini jangan sampai kita nggak ngurus. Ini adalah dimensi dalam diri kita. Jadi ini kan potensi-potensi dalam diri kita sendiri.
Bagaimana mengaktualkan potensi ini, itu namanya ilmu penyembuhan, ilmu pengobatan. Melalui dipancing secara kimiawi, ya bisa sembuh, ya bisa. Dipancing dengan brainwave, bisa, kalau memang masalahnya pada level brainwave. Tapi kalau misalnya masalahnya pada level main, dipancing dengan kimia, ya nggak jalan gitu. Karena memang masalahnya di sini, ya kan? Kalau masalahnya di sini dipancing dengan ini, ya nggak bisa gitu. Tapi bukan berarti yang dimensi-dimensi yang lain ini salah, enggak, bukan salah, hanya tidak tepat dalam pengertian itu, bukan di situ problemnya gitu ya. Problemnya bukan di situ. Dan memang tahun berapa ya? Tahun 2009 ya, 2009 saya pernah ngobrol-ngobrol bertiga antara saya, Profesor Sugeng, dengan almarhumah ya, baru meninggal bulan lalu, almarhumah Profesor Wasila Rohma, bahwa penyakit masyarakat hari ini itu, bahkan dia berani ucapkan 99% sampai 100%. Ini dimensi ini nih warga. Dimensi ini. Ya kan? Di dimensi itu. Karena secara kimia ini sudah diregulasi sebagus mungkin. Orang nggak mungkin minum racun, kecuali teman saya mau minum baygon. Nah, itu upaya bunuh diri itu ya, bukan penyakit. Ada ya, ada di kantor ini ya beberapa orang yang punya pengalaman aneh. Jadi ada yang minum Bodrex 16 biji, merekayasa kimiawi tubuh untuk mematikan fungsi organnya, fungsi sel-selnya, alias mau bunuh diri. Aduh, gimana ini ya? Ada minum baygon, rekayasa kimiawi gitu ya. Ya bisa, memang bisa. Ya kan? Jadi harapannya begini gitu ya. Bangsa kita ini kan kalau ngomongin spiritual tuh tidak jelas pemetaannya gitu. Kemarin saya nonton di YouTube sampai Jibril dipanggil-panggil, Bril, sembuhin Bril. La ilaha illallah. Ada Bril, bawain uang. Jadi kita ini memang kalau ngomongin spiritual tuh apa ya? Belum menjadi ilmu pengetahuan, masih dogma. Ya, masih dogma. Yang penting yakin. Maksud saya dengan adanya kelas Tapping for Healing, kemudian tuh bangsa kita bisa lebih maju gitu ya dalam tradisi, dalam seni penyembuhan dan pengobatan, bahwa spiritualitas itu ini loh level kesadaran diri gitu. Nggak usah dulu kita panggil kingdom lain, dikit-dikit jin, ya kan? Ya meskipun itu ada, tetapi ya itu dari kingdom lain kan, malaikat gitu. Padahal itu masih di level sini gitu kan. Jadi harapannya ini dengan lihat Tapping for Healing, saya memberanikan diri nambahin ini gitu. Karena memang pendekatannya ini beda ya. Dan kita sudah kuliahkan sekian puluh bulan gitu ya. Kalau ngajar ini saya udah puluhan tahun. Udah lebih dari 10 tahun. Tapi dulu belum ada Zoom. Jadi bahwa yang mengubah arah energi kosmik masuk ke pikiran, lalu mengganggu dengan energi tubuh, mengganggu kimiawi, mengganggu struktur, itu adalah level self-awareness. Seperti yang dikatakan oleh Hawking, bahwa energi dari self-awareness itu ditransmisikan melalui sistem energi akupunktur, lalu kemudian masuk ke fungsi sel dan organ. Tentu saja itu melalui fakultas pikiran atau belief system. Jadi ini perkembangan perkembangan yang keempat.
Dan ini sebenarnya saya sengaja tambahin, bukan berarti di barat belum tahu, sudah tahu. Hanya saja saya ngikutin pemetaannya William Tiller, ya. Jadi hanya saya menambahkan dari pemetaannya William Tiller. Di barat ini sudah lama digadang-gadang, sudah bahkan sekarang itu sudah menjadi tren baru di dalam penyembuhan dan ilmu pengobatan barat. Makanya kita bisa lihat di sini misalnya. Nah, di barat itu sudah mulai membagi era ilmu penyembuhan dan pengobatan ini menjadi 3 era. Ya kan? Era pertama itu adalah era kimiawi. Ya. Era kimiawi. Jadi di sini artinya yang diobati itu hanya kimiawinya, ya. Era pertama. Kemudian secara filosofis dipahami bahwa tubuh kita ini berfungsi seperti mesin. Berfungsi seperti mesin. Ada bagian-bagian dan ada sistemnya, ya. Jadi ini kita mau lihat. Jadi perkembangan tadi ini, perkembangan itu kita bagi menjadi 3 era dalam pengobatan dan penyembuhan, ya. Era pertama itu era material, ya. Jadi era pertama itu kalau kita pakai ini berarti dia sampai di sini. Ya kan? Sampai di sini. Lalu ini jadi era kedua, ini era 1, ini era 2, berarti ini kemudian menjadi era ketiga. Ya kan? Artinya di era ketiga ini berarti itu penyembuhan itu menyeluruh, ya, sudah menyeluruh. Tapi era ketiga ini belum ada rumah sakitnya. Kita coba lihat dulu, ya. Jadi tubuh itu dianggap sebagai sebuah mesin, ya. Lalu dilihat di sini bahwa pikiran itu, kesadaran itu tidak dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi kesehatan atau penyembuhan. Bayangkan tuh, di era pertama ini pikiran itu dianggap tidak ada dampaknya. Perasaan itu tidak ada dampaknya dalam kesehatan dan penyembuhan. Ini kan yang sering kita tertawakan bersama-sama setiap pagi, ya, bahwa kalau kita nulis surat kepada yang terhormat, Bapak Guru, Ibu Guru di kelas, hari ini saya nggak masuk karena habis putus cinta, itu dianggap penyakit cemen. Ya karena memang dalam definisi dokter nggak bisa membuat surat keterangan sakit gara-gara putus cinta, ya kan? Karena memang sekarang ini pengobatannya masih itu pengobatan molekuler, gitu ya. Lalu penyakit itu dianggap datang dari luar tubuh, Kemudian pengobatannya itu fokus pada obat-obatan, kemudian pembedahan dan radiasi. Ya. Jadi obat-obat yang dianggap manjur itu adalah hanya obat-obatan, pembedahan dan radiasi. Seperti itu. Jadi jenis pengobatannya hanya 3 ini dia. Jadi Subusen itu tidak laku. Itu hanya kepercayaan primitif. Ya kan? Primitif. Kemudian kesehatan atau penyembuhan penyakit itu datang dari menghilangkan, membasmi, ya. Penyakit itu, ya. Remove, obati, kemudian tuh kalau nggak mampan diobati, dibedah. Kalau nggak bisa dibedah atau diradiasi aja gitu. Obati, angkat atau buang gitu. Itu jenis pengobatannya.
Dan ini masih mainstream gitu. Kita tidak melawan ini ya, enggak. Kita tadi sudah jelaskan perkembangan tahapan dimensinya ya. Ini di di era pertama. Era kedua ini sudah mulai masuk ke main ya. Kita lihat di sini sudah masukkan ini main atau pikiran. Di era kedua ini dari pengobatan itu, ini eranya barat ya. Itu kemudian dikenal dengan mind body, pengobatan pikiran tubuh. Lalu dari sinilah kemudian muncul istilah komplementer alternatif. Yang pokok itu tetap ini. Yang pokok tetap ini, yang ini alternatif. Ya kan? Kalau yang ini belum terdefinisi. Mungkin mau dimasukkan di alternatif. Ya karena memang katanya ya di sini yang pokok. Harusnya di sini yang pokok, yang ini alternatif. Ya, kalau kita mau pendekatannya spiritual, yang pokok itu spiritual, pikiran dan tubuh itu alternatif gitu ya. Tapi nanti kalau ngomong begitu disegel kantor kita sama pemerintah. Tapi kalau secara ilmu itu ya boleh-boleh aja kita bilang begitu. Ini kan soal posisi epistemologis yang kita wakili. Kalau posisi epistemologis yang kita wakili adalah spirit, maka pikiran dan tubuh itu dampaknya, alternatifnya, komplementernya. Nah, ini juga ada anggapan bahwa ilmu ketabiban ada hubungannya dekat dengan bakat turunan. Ya karena nggak terpetakan dengan baik gitu kan. Nggak terpetakan dengan baik. Nggak diilmui. Semua itu ini dianggap itu dianggap itu kans. Jadi nggak bisa semua orang ya karena belum diilmui gitu. Makanya harapannya kita ya kita mainnya di sini aja. Kita bikin sebuah era baru, kita main di era ketiga aja gitu. Tetap saja sebagai ilmu. Jadi nggak minder berdiskusi, loh ini penyembuhan itu udah 3 gitu. Nggak bisa disebut perdukunan ini, tahayul nggak ada ilmunya sendiri, sudah ada sainsnya kan gitu. Jadi harapannya ini nanti dengan memahami ini, ketika praktek tapping itu tahu posisinya gitu. Aku itu mainnya di sini, efeknya ke sini, efeknya ke sini. Kan gitu. Ya kan? Jadi jangan kemudian tuh, dokter nggak mampan. Psikolog nggak mampan. Yang mampan hanya era ketiga. Nah, itu cari musuh. Itu kita melakukan pola pikir dikotomis. Versuskan. Padahal kalau kita lihat tadi di sini, ini bukan versus, ini kedalaman potensi manusia. Lalu setiap kedalaman ini membutuhkan seni untuk mengaktualkan potensinya gitu kan. Ada seninya. Nah, ini pentingnya kita di awal-awal ini kita mempelajari ini ya, mempelajari era. Kemudian di era pikiran ini sudah muncul istilah stres sebagai sumber penyakit. Kalau yang era pertama kan sumber penyakit itu sesuatu yang datang dari luar tubuh, maksudnya itu dari luar kulit. Ya kan, dari luar kulit. Kalau di era kedua ini stres. Jadi pikiran itu bisa bikin kesehatan menurun, bisa bikin badan stres. Dan pikiran itu bisa berkontribusi terhadap penyakit tertentu. Lalu kita lihat, era kedua ini sifatnya transcend and include, melampaui dan melingkupi era pertama, biar nggak or gitu ya.
Jadi sifatnya ini transcend dan include, bukan or. Jadi era 2 ini adalah melampaui era pertama, tetapi termasuk di dalamnya era pertama itu, bukan ini adalah pemisah-misahan gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini sudah mulai ada jenis pengobatannya. Ya kan? Jadi di sini justru mulai kita lihat bahwa kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan fisik. Ya kan? Kalau di sini kan tidak ada sama sekali. Mental itu, pikiran itu tidak ada, perasaan itu tidak ada. Nggak ada efeknya ke penyakit dan kesehatan. Maka kemudian di sini, di era kedua ini fokusnya adalah bukan hanya ketersediaan obat-obat kimia, tapi di sini mulai terlihat itu pengobatannya ini mulai macam-macam gitu ya. Gaya hidup. Jadi kalau yang pertama itu adalah tindakan kuratif, sudah sakit baru cari obat. Kalau di era kedua ini lebih pada tindakan preventif, perbaiki gaya hidup, meditasi, kemudian nutrisi. Nah, sini kemudian tuh MLM, LMM tuh memanfaatkan era kedua ini sebagai nutrisi tambahan, gitu. Ya kan? Nutrisi tambahan. Oke ya. Nutrisi tambahan. Jadi tidak hanya industri kimia, industri nutrisi juga berpengaruh. Ada herbal di sini. Ada lingkungan. Mulai ada ilmu baru, psikoneuroimunologi, PNI. Hipnosis masuk di sini. Untuk relaksasi pikiran bawah, ya kan? Visualisasi itu juga masuk. Visualisasi. Ya kan? Kita lihat. Yang digarap ini adalah biasanya pikiran bawah sadar, kan gitu. Nah, era ketiga ini basisnya spirit. Non-lokal gitu ya. Spirit itu bersifat non-lokal. Lah spirit inilah yang sesungguhnya itu disebut self-awareness. Ini hanya kurang jelas ini. Spirit ini efek dari self-awareness atau self-consciousness. Di sini sudah ada, di era ketiga ini, baru itu, di era ketiga ini justru, ini dia diangkat gitu ke permukaan. Ya kan? Bahwa kesadaran diri itu mempengaruhi elektromagnetik tubuh. Jadi kesadaran diri itu tidak hanya menjadi belief system di pikiran, tetapi juga langsung mempengaruhi medan energi tubuh. Makanya ini di era kedua ini belum dimasukkan ya. Ini justru dimasukkannya ke era ketiga. Elektromagnetic energy field itu ini dimasukkan ke era ketiga. Artinya kalau kita lihat perkembangannya, di era kedua ini ada dimensi diri kita yang gagal ya, dikenali potensinya gitu. Justru dikenali potensinya di era yang ketiga. Muncul istilah vibrasional. Vibrasi. Itu ada bukunya sendiri ya. Seperti itu. Kemudian di sini mulai dilihat bahwa kalau di era kedua, pikiran itu bersifat lokal. Pikiran itu hanya memberi dampak pada tubuh
seseorang. Tapi di era ketiga ini, pikiran itu juga bersifat non-lokal. Artinya, dampak dari energi, dari pikiran negatif kita, itu berdampak pada keseluruhan sistem. Itu era ketiga itu gitu. Era ketiga. Jadi ini teman-teman ini berpeluang ya mengembangkan kedokteran era ketiga, penyembuhan era ketiga ini. Ya, ini terutama ini harus dikembangkan oleh kalangan pondok pesantren. Ya kan? Biar kemudian tuh wafat itu tidak dianggap syirik gitu kan. Kan di pondok itu ada wafat gitu kan. Ada wafat tuh biasanya. Nah, ini mesti dikembangkan rumah sakit era ketiga berbasis spirit, di mana di dalamnya ada era 1 dan era 2. Dan gitu. Jangan sampai kebalik, era 1 tapi di dalamnya ada spirit. Ya kan? Itu kan mirip-mirip, mungkin ya banyaklah rumah sakit Indonesia itu kan tertulis yang menyembuhkan Allah, tapi dikasih resep. Itu berarti rumah sakit era 1 spiritnya malah adaptasi ke sini. Mestinya itu era ketiga, era 1 adaptasi ke sini gitu. Indonesia kebalik, memang ajaib Indonesia ini. Rumah sakit era 1 spirit apa di sana itu hanya anatiri di sana. Ya, hanya anatiri. Jadi dengan adanya tapping for healing ini, harapan kita dari PCI itu masyarakat itu nggak minder gitu loh, bahwa ilmu kita ini ya sama-sama ilmu, nggak sama-sama ilmu dengan yang di sini, sama-sama ilmu gitu loh. Bahkan yang dimensi 3 ini include di era 1 dan era 2 gitu. Hanya karena kita nggak pernah makan bangku kuliah kedokteran bukan berarti minder, enggak. Kita punya dimensi yang beda, bos. Belajarnya di surau-surau aja ini. Ya kan, belajarnya di pondok-pondok aja kan. Yang penting itu memang jelas pemetaannya gitu kan. Jelas pemetaannya. Jadi di sini justru kita lihat di spirit ini ada dimensi self-awareness. Lalu ada dimensi energi yang di sini gitu. Ya kan? Itu tambahan gitu ya. Jadi bayangkan itu, kita bayangkan potensi diri kita ini belum tuntas. Belum tuntas disatukan sebagai satu ilmu yang bersifat interdisiplin, masih terkotak-kotak. Ya kan, masih terkotak-kotak. Bahkan tiap kotak ini bermusuhan dengan kotak yang lain. Terutama yang 1 dengan yang 3 ini. Wah ini, nah ini kan, ya kan. Jadi di era ketiga ini kita lihat, ini ada subtle energi. Ada informasi, ya. Ada informasi, cahaya, suara, getaran. Itu membawa informasi. Punya level kalibrasi kesadaran gitu kan. Nah ini mulai muncul nih Mbak Rara gitu ya dengan mangkok saktinya itu kan. Ya itu kalau seandainya kalau dia pintar masukkan ke sini loh, ini aku era ketiga bos. Jangan dianggap nggak rasional. Ya kan, ini era ketiga ini. Tapi karena mungkin belum healing ya, jadinya gimana ya? Bayangkan di langit ada AC, remote-nya saya pegang. Nah. Mestinya itu non-lokal istilahnya. Ya kan? Non-lokal. Dan penyembuhan itu bisa bersifat non-lokal gitu. Tidak membutuhkan kehadiran. Seperti era 2 dan era 1. Artinya, pasiennya itu bisa di mana saja, Anda harus berada di hadapan terapisnya atau dokternya gitu. Ini era 3 ini. Cukup dengan niat.
karena semuanya terhubung dalam medan kesadaran. Ya kan? Ini mesti kita angkat ini ya, ini kita angkat. Oke. Kemudian era 3 ini melampaui dan termasuk di dalamnya era 2. Ya, era 2 itu melampaui termasuk di dalamnya era pertama. Sifatnya itu transcend and include. Nah, itu ya. Transcend and include itu prinsipnya. Kemudian jenis pengobatan yang disarankan ya, bahwa kesadaran itu bersifat omnipresent dengan niat, kemudian kesadaran tadi bisa masuk ke dalam ruang waktu. Di dalam ruang waktu itu diniatkan tubuhnya siapa itu ya. Ya kan? Seperti itu praktiknya. Jadi bisa dengan doa, bisa dengan distance healing, ya. Bisa dengan transpersonal imagery, ya kan? Artinya kekuatan-kekuatan ilahiyah diniatkan untuk, diniatkan untuk, kalau selama ini kan kita lebih banyak menggunakan kekuatan transpersonal untuk yang di alam lain, di alam kubur. Kita lupa bahwa kekuatan itu lebih banyak dibutuhkan di dalam ruang waktu gitu kan. Tapi kita nggak mampan, nggak yakin. Tapi kita yakin kalau doa kita ini bisa sampai akhirat. Tapi nggak yakin kalau masuk dalam ruang waktu. Itu kadang juga saya, wah ini gimana sih lebih yakin kalau doanya sampai di akhirat. Tapi kurang yakin kalau doanya ini bisa sampai di Pulau Muna misalnya. Itu kan aneh. Di akhirat aja sampai. Di Pulau Muna nggak sampai. Nah, itu karena nggak tahu ilmu. Masa di akhirat sampai, di Amerika nggak sampai? Kan mestinya lebih cepat sampai gitu kan. Ini pentingnya kita belajar Tapping for Healing ini memahami modul 1 ya. Modul 1. Di sini kemudian karena di era ketiga ini, selain spirit yang ditemukan itu punya dampak pada penyembuhan, dia juga ada subtle energy. Subtle energy pada akhirnya diterima di barat. Yang awalnya itu dari timur dulu. Tapi di barat diterima akhirnya. Awalnya dianggap, ini pasti uka-uka ini. Ya kan? Jadi ini sejarah orang barat ya, yang kemudian tuh menyentuh kebudayaan. Ini eranya ini versi barat gitu ya, karena mereka yang punya dokumentasi yang rapi, yang nggak main rahasia-rahasiaan gitu, yang nggak main. Kalau kita ini serba rahasia, pokoknya serba rahasia. Ya. Kalau di sana itu nggak ada. Jadi ini spirit, sikap barat itu perlu kita tiru. Egaliter dalam ilmu. Nggak ada lagi ini hanya terahnya ini yang dapat. Kalau bukan terahnya ini nggak fungsi. Gitu ya. Itu harus kita tiru spirit barat. Spirit sikap egaliternya terhadap ilmu. Maka kemudian tuh macam-macam dia. Jadi yang berhasil itu untuk jenis pengobatan penyembuhan apa saja. Apa saja. Yang itu memiliki menghasilkan vibrasi positif, yang itu bisa menghasilkan energi positif. Jadi ada benda-benda tertentu yang menghasilkan energi positif. Tetapi yang paling kuat itu adalah level awareness. Level awareness. Oke, ini 3 era pengobatan itu saya kira
bisa memperjelas posisi kita gitu ya. Bisa memperjelas posisi kita. Nanti itu dalam energi psikologi ini juga digarap ya. Digarap. Jadi energi psikologi ini nggarap semua sampai tubuh juga digarap lewat tapping-tappingnya itu. Lewat tapping-tapping. Jadi pada akhirnya era ketiga ini nggarap semuanya gitu ya. Nah, ini kita dimensinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada evolusi pengobatan gitu ya. Kalau yang ini dari Leridosi, kalau yang ini dari, ini orang Solo kayaknya ini, Mas Tassone, ya Swan Tassone gitu. Makanya kita harus banyak membaca gitu ya, harus banyak baca buku biar ketemu gitu. Era 1 ini adalah supremasi genetik. Era 1 ini namanya supremasi genetik. Era kedua itu supremasi epigenetik. Supremasi epigenetik. Epigenetik. Sini nanti teman-teman perlu baca biology of belief, ditambah bacaannya gitu ya. Biology of belief biar tahu apa pergeseran apa dari genetik ke epigenetik. Ini nanti kita akan bikin modul sendiri nih ya, soal epigenetik. Kita akan bikin modulnya sendiri. Lalu era ketiga ini metagenetik. Digadang-gadang sebagai metagenetik. Mari kita lihat bedanya gitu ya. Ini udah 9:30 aja ini ya. Udah 1,5 jam. Nggak terasa gitu. Lanjut Ya. Ini harus masih banyak kan. Jadi era 1 ini era supremasi genetik. Makanya dia genetik itu kan bahan bakunya itu kan protein ya. Protein kimiawi ya tuh. Makanya dia semuanya itu basisnya kimia. Jadi di era 1 ini kita lihat orientasinya itu hanya badan. Manusia itu badannya toh. Pikiran itu hanya efek dari badan gitu. Jadi pikiran itu, spirit itu hanya efek dari badan. Seperti halnya bunyi dari dua telapak tangan yang bertabrakan. Itu hanya efek. Jadi kekuatan itu memang itu hanya physical power gitu ya. Jadi artinya penyakit atau kesehatan itu pure fisik. Maksudnya begitu. Pure fisik. Impersonal. Jiwa itu enggak ada, enggak ada jiwa. Enggak ada jiwa. Enggak ada jiwa itu. Bukan enggak ada seseorang itu enggak ada. Ini hanya murni mesin biologis. Mesin biologis. Lalu ada ini untuk subconscious mind yang digarap. Subconscious mind. Dan ini potensi animalistik ya, potensi animal, potensi kebinatangan gitu. Domain materi, ya kan, kode-kode DNA dan DNA. Makanya disebut supremasi genetik. Supremasi genetik. Era kedua ini justru dia fokus ke pikiran ya. Ditambah dengan pikiran deh ya. Kalau yang pertama itu adalah supremasi genetik, kekuatan fisik, kekuatan material begitu. Di era kedua ini, era genetik ini sudah ada the power of positive thinking gitu ya. Jadi ada kekuatan pikiran. Lalu kemudian tuh
pusatnya di otak. Pikiran itu pusatnya di otak, ya. Bersifat lokal maksudnya. Bersifat lokal. Terus kemudian ini mulai ada personal, ya. Jadi jiwa itu personal, ya kan? Kalau impersonal, jiwa itu enggak, bukan personal. Kemudian orang mulai fokus pada pikiran sadar. Pikiran sadar. Pikiran sadar, conscious mind. Kemudian di sini potensinya potensi individualistik, ya. Bahwa ya pikiranku ini terdampak ke tubuhku sendiri gitu, ya kan. Kemudian domainnya adalah cahaya dalam ruang waktu. Cahaya, ya, ada cahaya. Di sini ada suara gitu, ya, dibedakan. Kemudian pusatnya itu adalah tidak lagi ke DNA, tapi ke protein, sel membran. Nah, ini yang dibahas oleh Bruce Lipton. Cepat dibaca buku Biology of Belief-nya, biar tahu sejarah ini. Gitu. Bagaimana dulu orang mengira bahwa perilaku itu dari kode DNA, ternyata dari protein membran. Itu dibahas di BOB, ya, silakan dibaca. Kemudian lingkungan itu menentukan. Penentunya itu bukan DNA, tapi lingkungan. Lingkunganlah yang memberi stimulus pada sel membran, yang itu kemudian memerintahkan RNA, ya, untuk berekspresi tertentu. Nah, kalau di sini di era ketiga itu kemasukan ketambahan dimensi spirit. Spirit ini jargonnya power of positive feeling, gitu, ya. Kekuatannya itu adalah hati, jantung. Bukan lagi kepala, tapi jantung. Nanti kita akan di buku Becoming Supernatural, di sana ada istilah koherensi antara jantung dengan otak dengan tubuh. Ya, ini jantung. Jadi ketika level awareness kita itu tinggi, ada koherensi antara jantung, otak, dan tubuh. Situ proses penyembuhan meledak, gitu, ya. Kalau di era sini kan brainwave ini, ya kan, gelombang otak. Sekarang itu ada namanya koherensi antara jantung dan otak. Itu yang digarap oleh Joe Dispenza, ya kan, yang digarap oleh meditasi transpersonal, gitu, ya. Era-eranya ini nanti saya di bukunya saya lupa tahunnya, gitu, ya. Ada tahunnya, tapi nanti di modul berikutnya saya bahaskan, gitu, ya, tahunnya ada. Kemudian kita lihat spirit ini sifatnya non lokal, gitu. Spirit itu meliputi seluruh ruang waktu, makanya disebut non-lokal. Ya. Sifat dirinya transpersonal. Kalau yang di sini ini diri itu hanya tubuh, tumpukan materi. Kalau di sini sudah diri itu transpersonal, meliputi melampaui yang personal, gitu, ya.
Oh ya, nanti kita akan babar the power of intentionnya One Dyer. Ya, oke. Ini ada. Saya ini dulu ya. Saya foto dulu PR saya ini. Wah, akhirnya saya yang punya PR. Nah, ini saya punya PR. Oke, daerahnya gitu ya. Oke. Jadi sifat dirinya transpersonal. Ya kan? Kemudian pikiran itu adalah superconscious, higher self. Jadi pikiran itu, kekuatan pikiran itu kekuatan higher self. Kemudian unitarian itu wholeness, ya, atau oneness. Tidak individualistik lagi, tapi ya mungkin kalau kita ini non-dual aja ya. Individualistik, ini dualistik. Sifat kesadarannya itu kalau yang sini animal, kalau ini sifat level kesadarannya itu individual, kalau yang di sini itu mesti non-dual, mesti la ilaha illallah intinya gitu, ya kan? Lalu di sini dilihat itu adalah potensi DNA, ngomongin potensi, bukan ngomongin soal ekspresi apa namanya. Jadi di sini ini ngomongin kan perubahan ada 3. Ada yang kalau di sini ini perubahan yang sifatnya ekspresif, perubahan ekspresif. Ya kan? Itu kalau di nahwu sorof itu ada apa namanya? Murob apa ya? Kemasukan irobnya itu loh. Itu perubahan ekspresif. Kalau di sini perubahan yang sifatnya transformatif. Transformatif. Kemudian akarnya itu consciousness gitu ya. Akar perubahan itu bersumber dari consciousness. Perubahan itu berakar di alam consciousness atau self consciousness. Ketemu sudah ini, kita mau garap di sini. Jadi intinya begini. Masih di era di era metagenetik ini, masing-masing orang itu melalui proses transformasi diri bisa menjadi penemu. Ternyata penyembuhan spiritual itu mensyaratkan satu hal, yaitu transformasi diri. Sementara di sini, di era kedua itu, tidak perlu transformasi diri. Cukup berpikir positif. Yang penting positif. Positive thinking. Ya kan? Nah, ini bedanya. Kita mau menyambut era ketiga, metagenetik, mesti mastering dalam melakukan transformasi diri, baik secara individu maupun secara kolektif. Nah, itu ketemu kita. Jadi kita akan main di era ketiga ini. Keterampilan dasarnya adalah mentransformasi diri, mentransformasi source of self, mentransformasi source of existence. Nah, jadi jikir-jikirnya, ritualnya itu berdampak terapeutik, berdampak pada penyembuhan, dan itu bukan keajaiban dalam pengertian orang awam. Enggak, ini ilmu. Ini pengobatan era ketiga. Lebih mahal dari dokter. Tentu saja era ketiga ya. Ya kan? Mau harus transformasi. Kalau di sini 5 juta, ya di sini dikali 10 aja lah. 50, di sini ditambahin 10 gitu. Kan mestinya begitu. Jangan kemudian di sini ya 5.000. Wah, ini kita kadang-kadang ini memang kurang pintar karena enggak ada rumusan kayak gini. Di sini 5.000. Di sini 50 juta.
Akhirnya nggak ada orang yang mau belajar era ketiga, spiritual. Kenapa? Harus ikhlas. Kemudian tuh keikhlasan itu menghilangkan nilai ekonomi, naif. Jangan kemudian tuh istilah ikhlas itu tapi menghancurkan nilai ekonominya. Gitu kan? Seperti itu. Nah, ini mesti kita karena tahu eranya, pasang nilai ekonominya. Ya kan? Ya 50 juta sini. Sini 10 aja, sini 5 gitu. Yang sampai kebalik, sini 2 batang rokok. Ya kan? Nah, kita akhirnya itu tidak menghargai bahwa ini dimensinya sulit. Kuliah kedokteran nggak sampai ke sini gitu. Kuliah psikologi nggak sampai ke sini. Ini hanya yang punya basis transformasi diri yang sampai. Lebih mahal. Lebih mahal. Ya kan? Jangan gratis. Ya kan? Jangan semua gratis. Terus untuk apa orang belajar kalau kemudian tidak ada nilai ekonominya? Ya kan? Akhirnya uang kan nilai ekonomi ke sini semua. Ini nggak dinilai ekonomi. Kenapa? Gara-gara kita tidak tahu nilai ekonomi daripada spirit itu sendiri. Nah, ini dengan pemetaan kayak gini ini mulai, aku akan habis-habisan mempelajari penyembuhan pengobatan era ketiga ini. Moga-moga bisa jadi rumah sakit. Ya, kita aja yang belajar gitu ya. Wong ini ada rumah sakitnya, ini harus juga ada. Tapi bukan rumah sakit, rumah pencerahan. Jadi era ketiga ini rumah sakit itu rumah pencerahan. Karena hanya dengan transformasi diri, itu berarti ada proses pencerahan. Oke ya. Nah ini kita coba lihat, ada lagi model. Ada lagi model, trilogi kesehatan. Selama ini kita hanya berpikir bahwa kesembuhan dan kesehatan itu hanya datang dari kimia. Ya kan? Kesembuhan dan kesehatan, penyakit dan pemulihan itu hanya melalui proses kimia. Enggak. Mental juga gitu ya. Jadi kesembuhan dan pemulihan kesehatan itu bisa datang melalui mental. Bisa datang melalui struktural. Misalnya sini ada tukang pijat, memperbaiki ini dia, itu bisa sembuh orang. Jangan diremehin profesi tukang pijat itu. Jangan diremehin. Itu sama berharganya dengan yang di sini. Sama berharganya dengan yang di sini. Hanya saja kalah dalam polemik kebudayaan. Yang kebudayaan material itu mengangkat yang ini, merendahkan yang ini. Kan gitu. Tukang pijat lah. Ya kan? Padahal itu dokter itu. Dokter dalam kebudayaan kita. Memang bukan profesi dokter, tapi itu sama berharganya gitu ya. Jadi artinya model ini memperlihatkan bahwa dimensi manapun yang diberi perlakuan itu punya dampak sistemik keseluruhan sistem. Maksudnya itu. Jadi dimensi ini berdampak keseluruhan sistem. Begitupun sebaliknya. Jadi nggak ada lagi supremasian, supremasi diri, supremasi non-dual, kan gitu. Ya kan? Jadi nggak ada lagi supremasi yang sifatnya dikotomis. Ya kan? Tapi ini supremasi self-consciousness. Supremasi kesadaran diri. Di dalam kesadaran diri ada tubuh, ada pikiran, ada spirit. Nah, itu yang paling pokok. Akhirnya kan kita kembali, ternyata yang digarap dalam ilmu penyembuhan seni tentang potensi pada diri kita sendiri. Ketemu lagi ini akhirnya. Kan gitu. Ada seninya. Ya. Ini kemudian menjadi ilmu pengetahuan
menjadi institusi, menjadi kebudayaan. Dipelajari semua, dipelajari. Udah mau selesai ya, alhamdulillah. Akhirnya kan, ini modul pertama itu, ini kembali lagi ke, ini tentang seni mengaktualkan potensi dalam diriku gitu ya. Itu kesimpulan modul pertama. Artinya itu begini, jangan minder bahwa saya bukan tidak punya pendidikan profesi formal, lalu kemudian saya tidak bisa mengaktualkan potensiku gitu. Ini cat speed truk dapat 5.000. Aduh. Jadi intinya itu bahwa healing itu ya, itu tentang kemampuan kita mengaktualkan potensi-potensi pada tubuh, potensi pada otak, potensi pada energi akupunktur, potensi pada pikiran, potensi pada alam, pada kosmik, dan potensi pada akar kedirian kita. Jadi modul 1 itu. Lalu kemudian potensi ini kan mesti digarap dengan seni tertentu ya toh. Seni yang menggarap seluruh potensi ini namanya energi psikologi. Ya toh, energi psikologi. Itu harus ada nama ilmu pengetahuan baru yang merangkul seluruh potensi ini. Itu nanti akan jadi materi di modul kedua. Saya akan cerita tentang energi psikologi gitu ya. Tetapi apapun namanya itu hanya soal seni mengaktualkan potensi dalam diri. Saya sengaja memperkenalkan energi psikologi karena ini bidang yang saya ikutin sudah 2007, 15 tahun, dan ini memang bidang baru ya, bidang baru. Ini adalah bidang yang merangkul keseluruhan potensi manusia lalu dikembangkan itu kemudian ini artinya semua orang bisa gitu. Ini kan kesembuhan itu, penyakit itu kan soal potensi dalam diri aja gitu. Kenapa kemudian tuh merasa tertindas? Wong itu kekuatan dari dalam, ya kan? Akhirnya selesai juga kita ya. Jadi pada akhirnya kuliah kita malam ini kita punya paradigma yang bersifat interdisiplin. Tidak ada lagi istilah blindness, kebutaan-kebutaan itu yang dikhawatirkan Hawking kita coret biar beliau senang di alam kuburnya, bahagia. Kenapa? Apa yang ditakutkan dia, kita bisa jawab malam ini. Enggak, kita tidak akan punya paradigma blindness, kita punya paradigma interdisiplin bahwa apapun ilmunya itu adalah soal mengaktualkan potensi dalam diri kita. Kita tidak akan diikat oleh ilmu, tetapi justru kitalah yang akan melahirkan ilmu-ilmu baru. Jadi insya Allah kecemasannya Mbah Hawking, insya Allah aman Mbah ya. Lewat kuliah malam ini, nggak usah cemas Mbah. Kita sudah bisa jawab itu. Itu saja malam ini. Nanti besok saya mau bikin modul keduanya ya. Modul keduanya ini ya masih bisa untuk umum, tapi dia harus ikut modul 1. Kalau nggak ikut nanti bingung tiba-tiba kok sampai di energi psikologi. Matur nuwun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, halo. Ya, siap. Ini format prakteknya gimana, Kang? Ini banyak. Nanti. Praktek itu nanti bersama-sama. Oke. Waktunya kan mungkin? Waktunya nanti lebih banyak. Kita potong 50% waktu TBP untuk praktek kita gitu ya. Oh, berarti pagi praktek Kang ya? Era ketiga. Rencananya pagi Kang ya?
pagi, malam, terserah itu yang penting. Nanti kan ini banyak operatornya, saya dibantu oleh Jenny. Kan timnya banyak nih, Pak Rudi. Ya. Bisa memandu praktek untuk Oke. pengobatan penyembuhan era ketiga. Siap. Terima kasih. Sudah di kantor nih banyak pasukannya nih. Oke. Terima kasih Bang Oswald. Matur nuwun. Udah menemani sampai malam ya, sampai jam 10. Insya Allah kita bertemu di next kesempatan. Tunggu aja pengumuman selanjutnya. Bagi teman-teman yang pengen ikut daftar trainingnya ya, ini masih ada kuota untuk 300 pendaftar pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat.